Selamat datang teman-teman semua, masih di playlist lanjutan PostgreSQL. Masih bersama saya Fadil dan kita akan membahas topik subquery. Apa itu subquery? Subquery ini kita bisa artikan sebagai nested query atau inner query. Nah, sesuai dengan namanya nested query ini, dia adalah suatu pernyataan SQL atau query yang bersarang gitu. Kemudian, terdapat SQL di dalam SQL. Jadi kita bisa mengartikannya subquery ini sebagai nested query, inner query, atau query yang bersarang, kemudian SQL atau query itu ada di dalam query lagi atau SQL itu sendiri. Nah, kegunaan dari subquery ini adalah untuk melakukan operasi pengambilan data yang kompleks. Nah, langsung saja kita mempraktekannya. Jadi, teman-teman buka kembali, silakan dibuka kembali ya. Untuk file PostgreSQL lanjutan, ya, saya ada buat file nomor 2 di sini, di dalam folder lanjutan, yaitu subquery.sql. Nah, sekarang, ini sudah saya seleksi data untuk sistem informasi sekolah ya. Ini database yang saya buat pada playlist belajar basis data yang dasar. Nah, sekarang kita akan lihat apa isi dari kolom nama lengkap dan tinggi badan pada tabel siswa. Kita akan jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada nama lengkap, kemudian tinggi badannya. Sekarang, kita ingin tahu bagaimana cara mendapatkan data siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata. Jadi, ambil data siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata. Nah, kalau kita belum mengenal subquery kan tentu kita harus cari tahu dulu berapa rata-rata keseluruhannya, yaitu dengan cara select, kemudian kita gunakan fungsi avg ya, kalau teman-teman masih ingat, dari apa? Tinggi badan. Nah, ini kita bisa beri alias sebagai rata-rata tinggi gitu ya. Kemudian, atau kita nggak perlu alias pun nggak apa-apa kali ya. Kemudian kita from tabel siswa. Seperti ini ya, kita tidak membatasi data tersebut dengan klausa where. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih. Nah, tinggi rata-rata itu 151, bla bla bla, sekian ya. Jadi kalau kita ingin ngambil siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata, nah ini kita copy untuk query pengambilan semua datanya. Kemudian di sini kita tambahkan klausul where tinggi badannya melebihi rata-rata ya. Melebihi rata-rata ini yang tadi kita dapat, yaitu angkanya sekian. Nah, ini kita bisa copy. Kita copy. Sekarang kita jalankan. Nah, sekarang sudah muncul tuh siswa yang tinggi badannya itu di atas rata-rata yang sudah tadi kita cari. Nah, angka ini itu kita peroleh dari query sebelumnya, yaitu query untuk memperoleh rata-rata tinggi badan siswa. Kemudian, angka tersebut ini kita akan gunakan untuk mencari siswa yang tinggi badannya melebihi rata-rata. Cuman permasalahannya di sini adalah kita tidak bisa menentukan siswa yang melebihi rata-rata karena rata-rata tinggi badan itu bisa berubah. Kalau misalnya ada perubahan data atau ada penambahan data tinggi badan, pasti angka rata-rata ini berubah. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau menuliskan nilai rata-rata secara manual begini ya. Untuk itu kita gunakan subquery, yaitu kita tetap bisa mengambil nilai rata-ratanya yaitu dari query sini. Nah, di sinilah subquery-nya diperlukan. Jadi di sini tinggi badan lebih dari buka kurung, teman-teman copy query yang ada rata-ratanya ya. Ini titik koma tidak usah dibawa ya. Kita copy di sini. Kita paste di sini. Saya rapikan. Nah, sekarang
kita coba seleksi. Nah, sama aja ya. Jadi sekarang kita sudah mengambil data siswa yang tinggi badannya, yaitu kita ambil dari query rata-rata tinggi badan siswa, atau yang bisa kita sebut tinggi badannya ini melebihi hasil rata-rata yang diperoleh. Seperti itu ya, cara menggunakan subquery. Nah, ada beberapa pertimbangan ketika kita menggunakan subquery. Pertama, subquery ini kita bisa merasakan ya, performa ini bisa berpengaruh, yaitu dapat mempengaruhi performa. Kenapa? Karena semisal kita melakukan eksekusi ini, maka setiap baris data itu juga harus mengeksekusi average ya, atau rata-rata tinggi badan. Jadi cara kerja subquery itu seperti ini sebenarnya. Dia akan melakukan, jadi dari satu pernyataan SQL ini, dia akan melakukan eksekusi query yang ada di dalam sini dulu. Eksekusi yang ada di sini dulu, kemudian barulah dieksekusi query yang ada di luarnya. Dan itu berlaku untuk setiap baris atau record data. Seperti itu ya. Jadi misalkan baris data pertama, kalau kita mau tahu tinggi badan, maka kita harus query lagi. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan dari segi performa. Nah, ini akan terasa kalau misalkan kita melakukan subquery yang kompleks, dan juga kalau datanya sudah banyak ya, misalkan jutaan data gitu ya. Walaupun mungkin di kasus nyata, kalau di sekolah pun nggak ada sih siswa jutaan, tapi kalau anggap saja ya di suatu kasus yang lain yang ada subquery-nya, kemudian kita melakukan query yang ada subquery-nya itu dengan data yang sangat banyak sekali, ini akan menimbulkan masalah dari sisi performa ya. Dan ini bisa jadi lambat. Nah, kemudian keterbacaan sintaks SQL yang kompleks. Jadi semakin kompleks ya untuk penulisan subquery ini, maka apalagi kalau sudah rumit ya, maka kita akan kesulitan gitu untuk membaca query SQL-nya. Nah, kedalaman untuk subquery itu sendiri itu dibatasi ya sampai dengan 100 tingkat subquery. Jadi di dalam sini itu kita baru membuat satu query, ini tingkat 1, tingkat keduanya ini. Nah, di dalam query ini kita bisa membuat lagi query lagi di dalamnya, query lagi di dalamnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kedalaman maksimal 100 level atau 100 tingkat. Nah, sekian ya video dari saya mengenai subquery. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya.